Ini kemudian langkah selanjutnya dari kuasa hukum terkait dengan hari ini kan sudah dilakukan penangkapan terhadap Dr. Tifa maupun juga Mas Roy Suryo tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ini lantas apa upaya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Mas Roy Suryo? Iya, pertama melalui mimbar ini saya sebagai penasihat hukum Dr. Tifa dan juga mewakili teman-teman memprotes keras penangkapan ini yang menurut saya sewenang-wenang, semena-mena, tidak berdasarkan hukum yang ada. Itu satu. Yang kedua, kami memandang bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini sudah melanggar banyak hal, baik secara formil maupun material, sehingga seharusnya tidak layak untuk ditindaklanjuti. Ketiga, kami menengarai bahwa ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu agar dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ini adalah presiden buruk dalam proses penegakan hukum. Yang keempat, ini kasus bukanlah kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi, kemudian pembunuhan dan lain sebagainya, tetapi sebuah kasus dalam ranah mala in prohibita, sesuatu yang dilarang saja, tetapi jangan lupa ini masih debatable karena konstitusi mengatakan ada kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kelima, yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan juga Mas Roy adalah meneliti sebuah dokumen publik, dokumen yang pernah digunakan untuk pencalonan wali kota, pencalonan gubernur dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak ada salahnya. Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik mengatakan itu dokumen publik, putusan KIP ya, Komisi Informasi Publik juga mengatakan itu dokumen publik. Terhadap dokumen publik tidak dibutuhkan permisi, tidak dibutuhkan semacam kulonwon kalau untuk melakukan penelitiannya. Sehingga sekali lagi selain protes secara terbuka melalui publik ini, melalui media publik, kami tentu akan melakukan langkah-langkah. Nah, salah satu langkah yang sudah saya pribadi lakukan dan juga teman-teman adalah menghubungi pihak-pihak yang otoritatif. Kami sudah menghubungi Ketua Komisi 3 DPR RI agar mereka menegur, melakukan pengawasan terhadap Polda Metro Jaya. Karena itu wilayah pengawasan mereka sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR tidak boleh diam saja menghadapi soal ini. Sekali lagi, ini adalah ranah konstitusional hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Kami juga sudah menghubungi pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap ini, berkepentingan terhadap stabilitas nasional, agar kasus ini kemudian tidak merambat kemana-mana dan kemudian justru mengganggu program pemerintahan, karena akan terjadi protes sana, protes sini, dan bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian kalau kemudian tindakan koersif ini terus dilakukan. Nah, karena itu kami menyiapkan langkah-langkah hukum lainnya yang layak. Ya, macam-macam, dan tentu kami tidak akan sebutkan terlebih dahulu karena langkah itu tidak diperlukan kalau Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak ditahan. Ya, sekali lagi tidak ditahan karena not necessary untuk menahannya. Kami juga meminta opini, jaminan dari tokoh-tokoh agar tidak dilakukan penahanan. Tetapi tentu itu butuh waktu karena kita butuh komunikasi, cara-cara penyidik melakukan ini tanpa komunikasi, tanpa pemberitahuan, tanpa surat dan lain sebagainya, justru menurut kami adalah cara-cara yang tidak menghormati hukum sama sekali. Itu yang ingin saya katakan. Tadi berulang kali Bang Refli ini menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang mengintervensi terkait dengan penangkapan pada hari ini. Ini apakah ada kecenderungan yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu ini siapa? Iya, Anda bisa lihat sendiri kan siapa yang ngomong Roy Suryo ditangkap, Roy Suryo ditahan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Setiap saat meminta agar Roy Suryo ditangkap dan ditahan. Anda bisa cek sendiri. Jadi saya kira saya tidak perlu menyebutkan pihak-pihak tersebut, tetapi Anda bisa cek sendiri. Dan lucunya adalah pihak-pihak tersebut tidak punya standing sama sekali. Ya, misalnya bukan lawyer Pak Jokowi misalnya. Bukan pihak yang memang punya standing untuk kemudian mengurus kasus ini dan lain sebagainya. Tetapi kita tangkap berkali-kali melakukan press conference, bahkan sepertinya juga berkoordinasi. Nggak tahu ya, dalam tanda kutip. Nah, karena itulah kemudian kami minta agar penegakan hukum tidak diintervensi dan sekaligus meminta perhatian ya pihak-pihak yang berkepentingan yang tentu saja memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum secara benar. Ya, termasuk juga pihak-pihak misalnya istana sekalipun, ya kita minta perhatian Presiden Prabowo Subianto agar kemudian
mengeluarkan segala kekuatannya, segala otoritas yang legal konstitusional untuk memperhatikan kasus ini, untuk menyetop kesewenang-wenangan itu. Karena jangan lupa, kepolisian itu adalah aparat di bawah kepresidenan, sebuah penegakan hukum yang baik, yang independen, yang logis tentu tidak boleh diintervensi. Tapi kalau penegakan hukum yang tidak logis, tidak independen, memenuhi pesanan pihak tertentu, ya tentunya harus ada upaya-upaya untuk meluruskannya kembali. Saya kira koridor hukum yang harus kita tegakkan secara baik, secara benar, dan sekali lagi bahwa kedua klien kami ini tidak pernah sedikit pun punya niat untuk melarikan diri seperti para koruptor, seperti orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan berat. Mereka kooperatif, walaupun ancaman hukumnya mengada-ngada sampai 12 tahun penjara. Itu kan mengada-ada namanya. Oke, silakan.